Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berjumpa lagi dengan saya dalam program Cahaya Kebenaran Firman Tuhan. Kali ini kita akan berbicara tentang percayalah kepada Yesus. Bapak Ibu, tidak kita pungkiri ketika kita mengikut Tuhan, mempercayai Tuhan Yesus sebagai Allah kita, pasti banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Nah, tantangan-tantangan yang kita hadapi adalah bagaimana ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, seringkali yang kita hadapi adalah olokan-olokan, hinaan-hinaan, cercaan bahwa Yesus itu bukan Allah, Yesus itu manusia biasa, dan lain sebagainya. Dan inilah yang kadangkala membuat kita itu goncang iman kita, apalagi yang baru-baru atau mungkin yang awal mula mempercayai Tuhan. Kadangkala tantangan-tantangan ini yang kadangkala dihadapi banyak teman-teman, rekan-rekan di dalam kehidupannya sekeliling kita. Seringkali kan kita selalu diuji dengan hal-hal seperti itu. Tetapi percayalah kepada Yesus, karena Yesus adalah Allah kita. Orang mau bilang apa, orang mau berkata apa, saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus itu adalah Allah kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 8 ayat 58. Firman Tuhan berkata, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Beranjak dari kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 8 ayat 58, di sini Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, di mana mereka berkata bahwa Yesus itu manusia biasa gitu. Tetapi menurut mereka bahwa Yesus itu bukan siapa-siapa. Apalagi ketika ada tanya jawab antara Yesus dengan orang-orang Yahudi dalam konteks Yohanes 8 ayat 58. Makanya kemudian Yesus mengatakan kepada mereka, karena mereka masih mengsangsikan tentang keilahian atau tentang keberadaan Yesus. Padahal Yesus sudah menerangkan kepada mereka dari awal bahwa Yesus itu sudah mengenal Bapa, dan dia sudah mengatakan bahwa antara Yesus dengan Bapa adalah satu gitu. Tetapi orang-orang Yahudi tetap tidak mempercayainya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan bahkan orang-orang Yahudi mengatakan, bagaimana kamu bisa mengenal Abraham? Kamu sendiri masih berumur 50 tahun, bagaimana bisa mengenal Abraham? Dan dari situlah kemudian Yesus mengatakan di ayat yang ke-58 bahwa dia katakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ini membuktikan bahwa Yesus itu ada sebelum dunia ini ada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan apa yang harus kita saksikan terhadap Yesus, bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita hari ini menjadi anak-anak Tuhan pemula, anak-anak Tuhan yang masih masih mula-mula, masih baru-baru, hari ini tetap kuatkan imanmu, tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Karena walaupun tantangan-tantangan dan cercaan-cercaan terhadap Yesus yang kita sembah, kita tidak perlu lagi hiraukan. Karena kita tahu janji kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah kita, adalah Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini tinggal bagaimana kita terus merajut hubungan kita dengan Tuhan dengan baik, supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Makanya hari ini percayalah kepada Yesus. Apa yang dia janjikan, pasti dia akan tepati. Makanya itu seringkali dunia tidak pernah klop dengan surga. Jadi ketika Yesus hadir ke dunia ini pun juga dunia tidak akan menerima dia. Bagaimanapun kita akan menerangkan, bagaimanapun kita akan menjelaskan bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus itu adalah Allah kita, adalah Tuhan kita, maka dunia tidak akan percaya. Maka orang-orang Yahudi itu juga tidak akan pernah mempercayai Yesus, saudara. Nah, ini menjadi satu tantangan bagi saudara dan saya. Kalau hari ini Bapak Ibu semuanya tetap terus bertahan dalam iman sampai hari ini, percayalah kepada Yesus, bahwa Tuhan Yesus akan membuktikan, dan Tuhan Yesus akan terus ada di dalam setiap kehidupan kita. Walaupun tantangan-tantangan itu terus akan ada dalam setiap
langkah-langkah kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini biarlah setiap kita tetap terus enjoy di dalam Tuhan, walaupun juga tantangannya besar, walaupun juga bertubi-tubi terus. Tetapi percayalah kepada Yesus. Apa yang difirmankan, apa yang telah kita baca, apa yang kita telah dengar, percayalah janji Tuhan. Jadi tidak perlu lagi kita menghiraukan apa omongan orang lain. Yang terpenting hari ini bagaimana hidupmu dan hidupku bisa menjadi berkat bagi orang lain, supaya hidup kita juga berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang menjadi satu pergumulan kita, menjadi PR kita, Bapak Ibu. Jadi tidak henti-hentinya saya selalu berkata bahwa ini adalah suatu perjuangan. Jadi ketika kita mengikut Tuhan, pasti seperti itu, seperti Yesus datang ke dunia ingin menebus dosa setiap umat yang hari ini berdosa, supaya mereka itu bisa diselamatkan, setiap kita bisa diselamatkan oleh pengorbanan Yesus. Maka Yesus juga berkorban, dia harus mati di atas kayu salib. Menurut orang dunia, masa Tuhan bisa mati dan lain sebagainya. Tetapi itu kan menurut mereka, biarkan saja. Tapi iman kita hari ini, percayalah kepada Yesus. Karena Yesus adalah Allah kita, Yesus adalah Tuhan kita, Yesus adalah sesembahan kita. Yang hari ini yang kita perlu rajut adalah supaya kita berkenan di hadapan Tuhan dengan pergumulan-pergumulan hidup yang ada, tetapi kita tetap terus bersyukur kepada Tuhan. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan mengetahui dan Tuhan memelihara Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya cahaya kebenaran firman Tuhan terus menerangi Bapak Ibu hari ini sampai selama-lamanya. Shalom.